Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Di antara dari sekian nikmat tersebut adalah nikmat hidup dan kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita usia, umur, waktu, kesempatan, dan itu adalah merupakan yang diistilahkan oleh para ulama Ra'sul Mal. Semuanya itu adalah merupakan modal dalam mendapatkan kebaikan ataupun mengamalkan kesolehan. Karena modal yang paling utama yang kita punya untuk beribadah kepada Allah adalah usia atau umur. Karena siapa yang sudah tidak punya umur lagi alias mati, maka dia tidak bisa lagi beramal, tidak lagi bisa beribadah. Pendek kata, tidak bisa lagi melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban. Karena itu, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang kita tidak tahu kapan hidup kita masing-masing berakhir, dan pasti akan berakhir, tapi kapannya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang, maka kewajiban bagi kita adalah memanfaatkan modal tersebut sebaik mungkin, agar kita tidak rugi, agar kita tidak bangkrut. Karena kalau seandainya kita buka usaha dan kita punya modal untuk membuka usaha tersebut, perhitungan kita adalah jangan sampai rugi walaupun sedikit, jangan sampai bangkrut bahkan. Sampai kita rugi, jangan sampai kita bangkrut, lalu kita tidak manfaatkan sebaik mungkin modal yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bermajlis sebagaimana pada pekan-pekan yang lalu kita bermajlis. Kita membahas Al-Quran, membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ingin kita tekankan para jamaah yang dirahmati Allah, khususnya pada subuh kali ini adalah bahwasanya menghadiri majelis taklim seperti sekarang kita lakukan di antaranya, ini sebuah keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang faham, bagi orang-orang yang tahu
tentunya. Karena banyak orang yang tidak paham atau banyak orang yang tidak tahu. Majelis ta'lim, majelis ilmu, duduk kita di masjid sejenak mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi disampaikan, dijelaskan, ini keutamaannya sangat luar biasa. Apalagi kita lakukan pada subuh hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim itu menjamin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla bardain dakhala jannah. Siapa yang dia melaksanakan sholat pada 2 waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini kan jaminan dari Nabi. Siapa yang melakukan sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa 2 waktu dingin tersebut? 2 waktu dingin tersebut adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Sebagian mengatakan yaitu sholat asar dan juga sholat subuh. Karena waktu-waktu itulah waktu yang dingin. Apalagi sholat subuh. Apalagi sekarang. Entah kenapa sekarang waktu subuh sejuk. Ya, kuat dinginnya. Kata orang mau kemarau. Mungkinlah. Tapi yang jelas, siapapun yang melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut, jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti, bukan merupakan kebohongan ataupun kedustaan. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang melaksanakan sholat subuh, dia berangkat ke masjid pada saat gelap, pada saat dalam kondisi dingin ditambah dengan kegelapan, dan dia tembus kegelapan itu. Dia berjalan memaksakan dirinya untuk mendatangi masjid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangkan jalannya nanti pada yaumul qiyamah ketika dia menyeberang sirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam kelompok orang tersebut yang dimasukkan ke dalam surga Allah dan juga diberikan cahaya dan terang ketika menuju sirat. Karena sirat itu jembatan yang terbentang antara surga dengan neraka, itu kondisinya gelap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, kondisi sirat itu bukan ada lampu, bukan ada cahaya, kondisinya gelap gulita. Bayangkan para jamaah, sifat dari jembatan sirat itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan jangan bayangkan jembatan yang ada di dunia, karena panjangnya itu sampai ribuan tahun baru nyampai. Sebagian ulama mengatakan jembatan sirat itu dibagi dari 3 fase. 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menanjak. Intinya sangat sulit menyeberang jembatan tersebut dalam kondisi gelap gulita yang di bawahnya neraka jahanam. Dan pada saat itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama kita memerlukan cahaya, yang kedua kita memerlukan kekuatan. Ada 2 yang diperlukan kata ulama ketika seseorang menyeberang sirat. Dia perlu cahaya. Ya, bagaimana menyeberang jembatan gelap gulita? Jangankan sirat, kita nyeberang jalan, kita nyeberang jembatan yang kita punya saja. Kalau gelap gulita, khawatir kita masuk ke dalam parit, dalam sungai. Kita perlu cahaya. Yang kedua, kita perlu kekuatan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan orang nyebrang sirat itu macam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat onta berjalan, ada yang secepat seperti seseorang yang merangkak,
ada secepat seperti orang yang apa itu namanya? Berjalan sambil berbaring. Bertarik. Ya. Ada yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan itu nanti disesuaikan dengan cepat atau lambatnya dia melakukan amal saleh. Bersegera ataupun tidak. Karena ada orang diajak untuk sholat, diajak untuk ke masjid, diajak untuk melakukan kebaikan, tanggapannya lambat. Tanggapannya lambat. Alasannya banyak. Ini, itu. Siapa yang lambat dalam beramal, lambat juga dia akan nyebrang. Apalagi kalau seandainya dia tidak beramal tersebut, dia akan masuk ke dalam ancaman neraka jahanam di bawah sirat. Semakin segera dia dalam beramal, maka semakin cepatlah dia menyeberang sirat. Sesuai dengan amalan seseorang. Begitu juga cahayanya. Ada cahaya yang terang, ada cahaya yang kurang terang, ada cahaya yang hampir padam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan agar sholat subuh yang kita lakukan berjamaah di masjid, kita berangkat dari rumah menembus kegelapan malam, lalu melawan kedinginan dan sejuknya cuaca, itu menjadi saksi nanti pada yaumul qiyamah bahwasanya kita pernah menembus malam kegelapan itu untuk melaksanakan sholat subuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan, keutamaan dan juga keselamatan. Keselamatan di dunia, lebih-lebih lagi keselamatan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang majlis ilmu, majlis taklim yang kita lakukan, terutama waktu subuh ini, kita katakan tadi, menghadiri majlis taklim adalah kemuliaan yang sangat besar dan keberuntungan yang sangat utama. Jadi kalau kita datang ke majlis taklim duduk, pertama beruntung, yang kedua itu sebuah kemuliaan. Keberuntungannya sangat besar. Keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Cuman para jamaah yang dirahmati Allah, karena mungkin sebagian orang tidak tahu tentang keberuntungan dan kemuliaan tersebut, maka dia pun tidak tertarik. Bahkan dia pun mungkin tidak mau. Tidak tertarik ataupun tidak mau. Karena biasanya orang akan melalaikan sesuatu yang berharga karena berawal karena dia tidak paham ataupun karena dia tidak tahu. Coba kalau seandainya dia tahu. Sekarang kenapa orang banyak mengejar dunia mati-matian? Ya, dia berangkat pagi-pagi sebelum matahari timbul sudah pergi. Nanti baliknya bila? Nun jam 10 malam, jam 9 malam, ada yang sampai jam 12 malam baru balik ke rumah. Tidur bentar di rumah, besok berangkat lagi. Tungkus lumus. Mengorbankan habis waktunya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak kenal mana siang, mana malam. Tungkus lumus. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu tentang hakikat dunia dan harta. Makanya dia semangat. Dia tahu tentang hakikat dunia dan harta. Kalau saya banyak duit, kalau saya banyak harta, saya akan begini, saya akan begini. Tahu dia. Sama para jamaah. Orang akan terus dia beribadah, terus di majelis taklim, terus dia melakukan banyak-banyak kebaikan karena dia tahu tentang hakikat kebaikan tersebut. Ya. Rahasia-rahasia yang ada dalam kebaikan itu, dia paham keutamaannya, kemuliaannya dan keberuntungannya. Termasuk di majelis taklim, ini sebuah kemuliaan. Nah, ketika kita menghadiri majelis taklim, kemuliaan itulah yang kita
bayangkan, yang kita tanamkan dalam hati, ingin kita dapatkan. Sekarang kemuliaan apa yang akan ingin kita dapatkan ketika kita duduk di majelis taklim? Pertama, kemuliaan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Atas jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang, Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan maksudnya satu upaya, satu usaha. Barang siapa yang berusaha, barang siapa yang berupaya, barang siapa yang berjalan untuk menempuh jalan ilmu, menghadiri majelis taklim, ada kajian kita dengarkan, kita hadiri, ada rekaman mungkin ya sedikit-sedikit kita simak, ada buku agama kita baca, itu masuk dalam hadis itu. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, satu upaya, satu usaha untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya ke surga. Itu jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu agama, menghadiri majelis taklim di antaranya, itu penyebab mudah masuk ke dalam surga. Kalau seandainya ditanya masuk surga itu emang sulit. Ada yang mengatakan masuk surga payah. Kenapa? Karena harus banyak beribadah. Ada yang mengatakan masuk surga mudah. Karena apa? Karena masuk surga yang penting rajin ibadah. Payah bagi yang berat, mudah bagi yang ringan. Ya, kira-kira masuk surga itu payah ke mudah? Apa jawabannya kira-kira? Masuk surga mudah ke payah? Payah ke mudah? Atau jawabannya mudah-mudah payah? Katakan mudah terasa payah. Ya, katakan payah terasa mudah juga. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik itu dianggap mudah ataupun dianggap payah, yang jelas masuk ke dalam surga Allah itu perlu perjuangan. Ya, contohnya lah para jamaah datang ke masjid, sholat berjamaah pada subuh hari. Ya, kira-kira berapa orang yang datang ke masjid? Kira-kira berapa orang? Intinya bisa dihitung lah. Kalau sudah bisa dihitung berarti menunjukkan banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, sekarang ada hiburan. Ada hiburan, ada band, ada artis datang. Kira-kira yang datang ramai atau sedikit? Ramai. Ya, datang ke masjid sedikit, datang ke tempat hiburan ramai. Berarti datang ke masjid susah atau payah? Atau senang? Susah. Datang ke masjid berarti susah. Berarti masuk ke dalam surga Allah susah. Berat. Dia mungkin tidak perjuangan yang berkaitan dengan badan. Dia berkaitan dengan masalah hati. Perjuangan yang berkaitan dengan masalah iman. Padahal datang ke masjid Allah, sholat berjamaah, itu gratis. Tidak ada masjid itu bayar, tidak ada. Masuk ke dalam masjid bayar. 5 menit 10.000, 20 menit 20.000. Setengah jam 50.000. Tidak ada yang bayar, semuanya gratis. Masuk tempat hiburan, wah, kalau tidak bawa duit, gigit jari kita. Minimal jajan, ya, beli es, beli jajanan, ya, apalagi masuk tempat hiburan tersebut, menikmati fasilitas hiburan itu lebih bayar lagi.
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga Allah itu berat. Beratnya luar biasa. Beratnya dari sisi apa? Nilai hati, nilai keimanan, nilai mudah atau diringankan ataupun tidak hati kita ini. Nah, karena itu ketika seseorang belajar ilmu agama, menghadiri majelis taklim, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi menghadiri majelis taklim itu awal untuk mendapatkan kemudahan. Kalau ada orang mengatakan saya berat untuk ke masjid, payah rasanya hati, maka kata kita hadirilah majelis taklim. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Ya, hadiri majelis taklim nanti Allah akan mudahkan. Nah, kalau dia mau untuk hadir, insya Allah itu jalan utama dia. Pertama langkah untuk memudahkan dia menghadiri masjid, sholat berjamaah di masjid. Nah, cuman inilah, kalau sudah tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kemauan, maaf, ada orang tinggal, ini masjid, ini kuburan. Rumahnya tengah-tengah antara masjid dengan kuburan. Kalau bahasa kita, kalau sudah kuburan sampai masjid, ya kan tiap hari yang dia lihat apa? Akhirat. Ya enggak? Ya masjid, lalu rumahnya, lalu di sisinya kuburan. Lihat ke kanan, masjid, rumah Allah, lihat ke kiri, kuburan. Tapi tidak mau datang ke masjid dia. Tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau beramal soleh. Bahasa kita apalah kurangnya yang dia lihat tiap hari. Ya, dan memang ada yang sepertinya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan hati kita untuk beribadah. Ya. Karena kalau hati sudah ringan, maka langkah pun juga jadi ringan. Walaupun jauh, walaupun malam-malam, walaupun jauh, walaupun gelap, walaupun sajuk. Tapi kalau hati sudah ringan, maka yang berat pun jadi ringan, yang jauh pun terasa dekat. Tapi kalau sudah hatinya memang berat, walaupun kalau bahasa kita depan mata dia, umpamanya kan hanya selangkah dua langkah, ya kata orang melompat pun bisa, pun datang. Sekali lompat pun datang. Ya, kalau sudah tidak ada keringanan hati, ya berat. Nah, itu yang pertama. Para jamaah menghadiri majelis taklim, jalan untuk dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa dimudahkan oleh Allah? Karena orang yang menghadiri majelis taklim, maka dia tahu jalan yang menuju surga Allah itu mana. Jalan yang mengarahkan ke surga Allah itu mana. Dia paham dan dia tahu. Makanya dimudahkan. Karena beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya tidak usah kita ambil jauh-jauh lah contohnya. Alamat aja lah. Alamat jalan. Orang yang tahu mudah. Dia tahu jalan. Orang yang tidak tahu sesat. Kenapa? Tidak paham jalan. Apalagi kalau dia sok tahu. Kalau dia tidak tahu tapi sok tahu, pura-pura tahu, lalu dia pun berjalan dengan kesokan tahuannya tersebut, sasat. Sasatnya bukan dekat, jauh. Pada sok tahu Sununyo, ya bandara Sununyo, tidak salah. Ya, kita ada ancayangan aku. Dah, kita pagi. Ya, keluar mana ada bandara. Ya, tambus-tambus nun ke Sakop. Bukan bandara Sunun, sasat jauh lalu. Karena dia tidak tahu tapi sok tahu. Bagaimana akan sampai? Orang akan sampai kepada tempat sesuatu, dasarnya adalah ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan, kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang duduk di majelis taklim, ketentraman dan ketenangan. Tentram dan tenang. Hatinya tenang dan tentram.
Dan itu jaminan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada satu kaum dari kaum muslimin mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan rumah Allah di situ? Ya, masjid. Jadi tempat kita berkumpul ini bukan rumah presiden, ini bukan rumah gubernur, ini bukan rumah Pak Camat, ini rumah Allah. Ya, rumah Allah ini, masjid ini walaupun kecil sederhana ini lebih utama daripada istana presiden. Kalau orang masuk ke istana presiden, wah bangga nih, luar biasa. Pergi ke Jakarta, ya, masuk dia ke istana presiden. Baliknya ke Semelagi, ngomong dia, aku masuk ke istana presiden Pak Jokowi. Bangga dia kan? Padahal nak minta sumbangan, tapi tidak peduli minta sumbangan ke, kena jakitlah kawan ke. Yang penting masuk istana presiden. Kenapa kita tidak bangga masuk ke rumah Allah? Baitullah, rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah atau masjid-masjid Allah. Ya, ini punya Allah ini. Makanya masjid tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh juga dibisniskan. Tidak boleh juga berdagang di masjid. Karena masjid ini rumah Allah, hal yang berkaitan dengan akhirat, bukan berkaitan dengan dunia. Pasar akhirat, bukan pasar dunia. Jadi kita harus bangga masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah satu kaum di antara kaum muslimin, kata Nabi, mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan di rumah Allah itu yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Lalu wa yatadarasuna bainahum. Lalu mereka pun mempelajarinya. Mengkajinya, mempelajarinya, mengilmuinya, mendengarkan kajian apa makna daripada ayat itu, apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Itu semua terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermajlis ta'lim. Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Tenang. Ya, tenang. Ya, bahkan saking tenangnya sampai tidur dia. Sedap dia tidur. Ya, saking tenang. Ya. Itu saking tenang. Ya, memang majelis taklim itu memang tempat yang paling tenang. Di rumah tidak bisa tidur gitu ya. Ya, supaya bisa tidur datangnya ke majelis taklim. Emang sedap. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, mencari ketenangan tadi itu. Ya, tujuannya mencari ketenangan. Jadi tenang lalu, tenang. Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan jiwa. Jiwa itu tenang. Dan itu bisa kita rasakan para jamaah. Duduk di majelis taklim, di masjid, mendengarkan ceramah dan kajian, tenang kita. Hati kita tentram. Ya. Dan hati yang tenang itu harus, hati kita ini memang harus masuk dalam kategori hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Karena apa? Karena nanti ketika mati, yang dipanggil dengan keselamatan itu hatinya yang tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati."
Wahai jiwa yang tenang, tenang dalam keimanan, tenang dalam ketakwaan dan kesalehan. Wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah jelas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang diridhoi, ke dalam surgaku, kata Allah. Masuklah dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi hanya orang yang berjiwa yang memiliki as-sakinah saja yang akan dipanggil dengan surga dan hamba-hamba Allah yang diridhoi. Dan semoga Allah kita termasuk dalamnya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, pertama tadi apa? Ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dirahmati oleh Allah. Rahmat. Apa itu rahmat? Apa makna daripada rahmat? Rahmat itu isinya kasih sayang dan cinta. Makanya lawan dari rahmat itu laknat. Ya, kita sering beristiazah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Terlaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Tidak dapat cinta dan kasih sayang Allah. Malaikat itu dapat laknat Allah. Tidak dicintai, tidak dirahmati. Tidak dikasihi. Orang yang dapat rahmat, ya begitulah posisinya. Dapat cinta, dapat kasih sayang Allah. Kalau orang sudah dicintai dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu modal kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Walaupun mungkin kita orang biasa, walaupun mungkin kita tidak punya harta, walaupun seandainya kita orang awam tidak punya pangkat dan jabatan, tidak dikenal oleh orang, tapi kalau sudah dicintai, dirahmati oleh Allah, maka dia adalah orang yang mulia. Apalagi yang ketiga kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat. Dan mereka dalam hadis yang lain disebutkan para malaikat itu membuka sayap-sayap mereka. Jadi artinya di majelis taklim ada malaikat. Cuman malaikatnya dan kelihatan. Ya, kalau ditanyakan mun di situ ada ke malaikatnya? Ada. Tang tahu dari hadis Nabi. Karena Nabi bersabda demikian. Tidaklah sebuah kaum di antara kaum muslimin berkumpul di rumah-rumah Allah kecuali malaikat merahmati atau menaungi mereka. Ya, karena memang ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk bertebaran di atas permukaan bumi mencari majlis-majlis atau taman-taman surga, yaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim seperti ini. Memang ada malaikat yang Allah ciptakan khusus. Karena malaikat tersebut macam-macam. Ada yang diciptakan tugasnya hanya terus sujud, ya, sujud terus, tidak diangkat-angkat sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan untuk bertasbih. Ada yang diciptakan untuk bertahlil. Ada yang diciptakan tadi bertebaran di permukaan bumi mencari tempat-tempat majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim. Ya, jadi malaikat ada, cuman tadilah daan kelihatan. Ya, kenapa daan kelihatan? Mensampat kelihatan, nah, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama orang akan beruyun-uyun akan datang ke masjid itu. Kenapa kelihatan? Malaikat banyaknya di Masjid Al-Mu'minin. Dah kita pagi dah. Ramai orang lihat malaikat. Dan lihat malaikat. Ya. Kalau malaikat diikat, malah diikat banyak. Tapi kalau malaikat ciptaan Allah dari cahaya, itu tidak usah lihat. Lihat malaikat. Tidak usah. Ya. Akan berdatangan orang. Kemungkinan yang kedua, kita bisa cak ketakutan, putih-putih.
Ya, katakan orang hantu. Yang jelas, malaikat akan menaungi dan akan mengelilingi di majelis-majelis tersebut. Ya. Lalu yang keempat dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa zakarahumullahu fi man 'indah." Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di langit yang ketujuh di hadapan para malaikat. Bayangkan, nama-nama kita di absen satu persatu. Fulan bin Fulan, kata Allah. Dibanggakannya di hadapan siapa? Dengan di hadapan para malaikat di langit yang ketujuh. Nanti besok gitu lagi, disebut lagi. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Terus diulang-ulang karena dia sering duduk di majelis taklim, disebut terus. Kalau sudah terus-terus disebut, didengar oleh malaikat dan malaikat sudah akrab di telinga mereka, Fulan bin Fulan, akhirnya orang tersebut terkenal. Tidak asing lagi. Ya, karena kerap disebut. Fulan bin Fulan hadir di majelis taklim, ini hambaku. Terus dibanggakan. Karena Allah membanggakan hamba tersebut, maka malaikat di langit pun membanggakannya, memuliakannya. Jadi nama kita tenar dan terkenal. Bahasa lainnya jadi artis kita. Tapi nun di langit. Lebih baik jadi artis di langit daripada jadi artis di bumi. Ya. Artis di bumi belum tentu baik, belum tentu bagus. Kalau di bumi, tapi kalau artis di langit, sudah tentu baik, sudah tentu bagus. Karena jadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para malaikatnya. Apa kita tidak mau para jamaah yang rahmati Allah, nama kita disebut-sebut di langit ketujuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan dan pemuliaan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Keuntungan dan kemuliaan duduk di majelis ta'lim. Yang ingin kita raih. Apalagi selain daripada itu. Duduk di majelis ta'lim, mendengarkan kajian seperti ini para jamaah, dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk amalan jihad fi sabilillah. Nah, ini kan bukan amalan tanggung-tanggung. Kalau dikatakan jihad, ini bukan amalan kecil. Ini amalan besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan jihad itu adalah puncak dari agama. Puncak agama itu jihad fi sabilillah. Orang yang duduk di majelis taklim dikategorikan berada dalam posisi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang dia keluar untuk belajar ilmu agama, untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia termasuk orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia pulang. Jadi kalau kita duduk 30 menit, 40 menit di majelis taklim, selama itu kita dianggap berjihad. Sampai apa? Sampai kita balik. Sampai selesai. Ya. Jadi ini amalan yang paling besar dalam agama Islam. Dan kedudukan tertinggi dalam Islam. Puncak dari agama itu. Jihad di jalan Allah. Jadi kalau seandainya dia mati waktu kajian umpamanya, mati waktu dia sedang menuntut ilmu syar'i, boleh jadi dia dikatakan syahid dunia ataupun syahid akhirat. Orang yang berjihad di jalan Allah lalu dia pun wafat pada kondisi itu, dia syahid akhirat, mendapatkan pahala syahid. Ya, ada yang mau seperti itu, mati waktu kajian, mati waktu menuntut ilmu syar'i. Ada yang mau? Mau sekarang? Berani kan? Boleh-boleh lah.
Ya, kejadian kita angkat tangan deh. Kita angkat tangan dari mawakannya. Takut diaminkan malaikat. Makanya mikir dulu baru jawab. Ya, mudah-mudahan. Ya. Karena para jamaah, mati husnul khotimah itu bukan maksudnya harus mati waktu sedang ibadah, waktu sujud, waktu baca Al-Quran, waktu haji ataupun waktu umrah. Kalau ada orang mati seperti itu, insya Allah dia husnul khotimah. Tapi itu bukan patokan, bukan keharusan. Ya, kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat dalam kondisi apa? Sujud? Enggak. Lagi baca Al-Quran? Juga enggak. Lagi berperang di jalan Allah? Juga enggak. Lagi sholat? Enggak. Beliau wafat di kamar sebagaimana wafatnya biasa orang. Wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi sakit. Mati disebabkan karena sakit. Pertanyaannya, apakah beliau husnul khotimah atau enggak? Nah, husnul khotimah. Oh, kalau ada yang mengatakan Nabi dan husnul khotimah, dia meninggal ya. Karena mati dalam kondisi tidak lagi sedang ibadah. Beliau husnul khatimah. Makanya makna husnul khatimah, mati dalam keadaan akhir kehidupannya baik. Dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, dalam keadaan saleh, dalam keadaan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia wafat di atas tempat tidur ataupun di rumah sakit, maka dia tetap ya dikatakan husnul khatimah. Ya, mungkin mati juga di jalan, tertabrak. Tapi dalam kondisi dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, keuntungan dan kemuliaan yang lain, mungkin yang terakhir, duduk di majelis ta'lim, maka dia termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Selama dia berada di masjid, duduk di majelis ta'lim, dihitung sholat, dihitung seperti dia sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawaddo'a ahadukum fi baitih." Siapa yang berwudu di rumahnya. Jadi memang sunnahnya kalau nak datang ke masjid sholat berjamaah, sunnahnya berwudu di rumah. Baru kita berangkat ke masjid. Karena begitulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu di rumah lalu berangkat gitu ke masjid. Kalau berwudu di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya basah masjid kelak situ. Nyuruh ya. Nah samping sana di masjid. Heran kan? Lekan-lekan dulu sampai laka. Ya. Ya. Di masjid dan boleh kalau basah. Di tempat wudu. Boleh enggak? Boleh. Ya, enggak masalah. Tapi sunnahnya berwudu di rumah. Karena hadis Nabi mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitih." Siapa yang berwudu di rumahnya, summa ata ilal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid. Dia melaksanakan sholat, dia duduk di masjid, dia mendengarkan ceramah di masjid, ataupun dia i'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid untuk ibadah, berzikir, baca Al-Quran, dan seterusnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kana lahu salatan hatta yarji'. Dia tetap dianggap seperti sholat sampai dia pulang. Ya, jadi kalau 30 menit, 40 menit, 1 jam kita di masjid duduk seperti ini, itu tetap dianggap sholat. Dihitung seperti dia terus melaksanakan sholat tanpa selesai atau tanpa putus. Sampai nanti dia pulang. Nah, itu keutamaan para jamaah. Ya,
Siapa di antara kita yang pernah sholat sunnah sampai 30 menit, 40 menit, ataupun 1 jam, tidak putus-putus, terus melaksanakan ibadah sholat pada saat itu. Nah, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah lagi satu terakhir dari yang terakhir. Menghadiri majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan di antara keberuntungannya adalah amalan dia ditulis di Illiyin. Illiyin, sebuah tempat yang tinggi. Yang di tempat itu tertulis amalannya, dan amalannya tertulis itu tidak akan pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah juga akan usang, dan tetap tersimpan dengan rapi dan tidak dibuka sampai nanti hari kiamat. Jadi para jamaah, Illiyin itu sebuah catatan amalan seorang hamba yang di situ tertulis amalan-amalan dia, sifatnya pertama tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Tulisannya ya tetap seperti yang telah dia amalkan, tidak ditambah, tidak dikurang. Lalu yang kedua, tersimpan, terus disimpan. Yang ketiga, dikunci. Yang keempat, kapan dibuka? Nanti pada yaumul qiyamah. Ibaratnya tabungan kita. Pada hari kiamat nanti baru dibuka. Nah, inilah catatan amal-amal yang dia lakukan. Karena kalau sempat dibuka, itu dikhawatirkan nanti dirubah oleh setan, dirubah oleh jin. Makanya dia tersimpan dengan rapi. Ya, file dan dokumen itu tersimpan dengan rapi. Dan orang yang duduk di majelis taklim, catatan amalnya ada di situ. Diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hati kita kemudahan, keringanan untuk beramal saleh. Dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan sampai kematian datang dalam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersalah, yang terkurang tentu dari kedhaifan yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.